Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Artika Esa Karunia Ilahi dengan NIM akhir 045 dari PK 036. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Soal yang pertama adalah setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Sebagai mahasiswa, peran saya dalam mewujudkan semangat nasionalisme adalah yang pertama, menjaga fasilitas umum dengan cara tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas umum, kemudian menjaga kebersihan fasilitas umum seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kedua adalah mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Contoh peraturan tertulis adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan contoh peraturan tidak tertulis adalah mengucapkan permisi ketika berjalan di depan orang. Yang ketiga adalah belajar dengan giat, sehingga nantinya apabila saya ikut lomba dari tingkat nasional maupun internasional agar dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan. A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? Maksud berdaulat di sini adalah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Negara itu memiliki hak dalam pengambilan keputusan yang mengikat untuk penduduk maupun wilayahnya. Kemudian poin yang kedua, yang B, adalah apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara. Adanya pengakuan negara lain pada suatu negara tentu menjadi syarat terbentuknya suatu negara. Karena dengan adanya pengakuan dari negara lain, maka negara tersebut diakui keberadaannya oleh negara lain. Diakui juga kemerdekaannya dan memiliki pemerintah yang sah, sehingga dengan adanya hal ini negara tersebut akan mudah dalam hubungan internasional, menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya. Lalu pertanyaan keempat adalah John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara antara negara dan warga negara? Hak dan kewajiban negara harus dilaksanakan secara setara dan adil, di mana negara memberikan hak kepada warga negaranya, kemudian warga negaranya melaksanakan kewajiban kepada negaranya. Contohnya adalah negara memberikan pelayanan publik yang layak kepada warga negaranya, kemudian warga negaranya harus melakukan kewajibannya, yaitu taat dalam pembayaran pajak. Lanjut, pertanyaan kelima adalah agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar akan hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat, yang pertama adanya tindakan hukum dari masyarakat sendiri. Misal seorang pelaku kejahatan ketika keluar dari penjara, dia masih tidak sadar akan kesalahannya dirinya sendiri, maka masyarakat perlu memberikan hukum. Maksudnya hukum di sini adalah seperti mengasingkan orang tersebut atau mungkin seperti mengasingkan orang tersebut.
agar dia bisa merenungi bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Kemudian yang kedua adalah keteladanan. Mungkin bisa dimulai dari tokoh masyarakat seperti RT ataupun RW. Seorang RT atau RW memberikan contoh kepada masyarakatnya tentang nasionalisme. Kemudian yang terakhir ada pendidikan, di mana pendidikan sangat penting bagi kita. Pendidikan tidak hanya diperoleh di sekolah saja. Mungkin memang di sekolah kita mendapatkan pendidikan seperti mengetahui pelanggaran-pelanggaran hukum itu yang seperti apa dan dikenai pasal berapa jika kita melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui nasionalisme secara luas itu yang seperti apa. Namun pendidikan juga bisa dilakukan dengan non formal, dimulai dari hal kecil yaitu keluarga. Mungkin di sini peran orang tua sangat dibutuhkan, yaitu mulai dari kecil orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya mengenai apa sih seberapa merugikannya jika kita melanggar hukum. Kemudian bisa dilakukan juga penyuluhan dari kelurahan atau kecamatan tentang pelanggaran hukum. Baik, itu tadi adalah pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.